Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang baru memasuki rumahnya. Namun tiba-tiba setelah ia berada di dalam, seseorang menangkap dan menyeretnya. Dan tak lama terdengar suara tembakan. Beberapa waktu kemudian terlihat seorang wanita bernama Tess. Dengan mata tertutup, ia dibawa oleh adik kandungnya yang bernama Willow ke sebuah tempat. Willow berkata kalau ia ada kejutan untuk kakaknya. Tak lama mereka tiba di sebuah rumah besar, di mana suami Tess yang bernama Mark sudah ada di situ. You taking me to a strip club? Oh my God. Here's your surprise. Rupanya hari itu Mark ingin memberikan Tess sebuah kejutan berupa rumah baru untuk tempat tinggal mereka. Saat masuk, Tess begitu heran dengan megahnya rumah tersebut. Karena tahu suaminya tak mungkin bisa membeli rumah sebesar itu, Tess pun menanyakan bagaimana mereka bisa membeli rumah tersebut. Di situ Mark berkata dengan bantuan Willow ia mendapatkan rumah itu dengan harga diskon. Selain itu, pasalnya rumah tersebut memiliki riwayat di mana pemilik sebelumnya tewas bunuh di garasinya. Significant reduction in price. Someone died in the garage. Husband and wife. Died? Yeah, murder, suicide. Funny, are you joking? Just listen. Mendengar hal itu tentu saja Tess kaget. Ia merasa keberatan tinggal di rumah dengan riwayat kelam seperti itu. Tapi Mark berkata kalau mereka akan tinggal di sana sementara waktu saja. Ia berencana menjual rumah itu setelah beberapa tahun ke depan, di mana orang-orang sudah lupa dengan apa yang telah menimpa si pemilik rumah. Dan ucapan suaminya itu pun membuat Tess sedikit lega. And then we sell it for a move into an even nicer house. Once in a lifetime opportunity. Think about it. Okay. Saat malam tiba, Mark berkata kalau besok ia akan pergi ke Boston. Jadi ia tak bisa membantu acara pindah-pindahan. Mereka pun menikmati malam itu dengan berdansa. Dan tanpa mereka sadari, seseorang tengah mengawasi mereka. Oh. Beberapa hari kemudian, Tess melihat seorang pria dengan anjing peliharaannya. Tess mencoba menyapa pria itu, namun pria itu malah mengabaikannya. Tak lama seorang tetangga mendatangi Tess. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Shelby. Shelby membawakan Tess kue tar. Tentu saja Tess merasa begitu tersanjung diterima hangat di kompleks tersebut. Oh, I'm Shelby, honey, your neighbor. Hi, welcome to the neighborhood. I'm Tess. I'm in the house that looks like a foreign embassy. Mereka kemudian berbincang sambil berkeliling. Di situ Tess mencoba bertanya apakah Shelby mengetahui keluarga Clark pemilik rumah itu sebelumnya. Shelby berkata kalau ia tak banyak tahu. Pasalnya keluarga Clark begitu tertutup dengan warga sekitar. Di situ Shelby menunjukkan rumah tetangga yang bernama David dan juga rumah Don Seaver, pria dengan anjing peliharaannya yang baru saja dilihat Tess. This is a hot little dish called David. This house here is Don Seaver. Always looks like he just ate a lemon all mean. I guess I can leave you. Dan lagi-lagi seseorang nampak mengawasi mereka dari kejauhan. Saat masuk ke dalam, Tess menjatuhkan ponselnya. Secara tak sengaja ia melihat bekas cakar kuku di bawah karpet. Tentu saja hal itu membuat pikirannya terganggu. Di waktu bersamaan, seorang pria bertamu dan mengaku ia bernama David. I'm David, your neighbor. Hi, sorry. So nice to meet you. It's nice to meet you. Housewarming gift. I'm happy to put it in the... Mencoba ramah dengan tetangga di depan rumahnya, Tess pun mengajak David ke dalam. Melihat warna cat dinding yang begitu indah, David berkata kalau Catherine istrinya menyukai warna yang sama. Dan setelah perbincangan singkat itu, David pun berpamitan. Keesokan harinya, Tess mendengar suara anjing menggonggong. Saat melihat ke jendela, ia kembali melihat Don bersama anjingnya. Saat mengecek surat-surat yang ia dapat hari itu, Tess melihat David di depan rumahnya. David pun menanyakan kemana suami Tess pergi. Tess pun berkata kalau hari ini Mark sedang tugas keluar kota. I'm happy to see good people moving in. I better get... You too. Di malam harinya, Tess kedatangan Willow adiknya. Di sana mereka pun berbincang di mana Tess menceritakan beragam perangai tetangganya.
Satu hal yang membuatnya kepikiran adalah tetangga yang bernama si Don, yang selalu memperlihatkan wajah yang tak bersahabat. Malam itu Tess meminta Willow bermalam di tempatnya karena Tess merasa kesepian. Namun sayang Willow berkata kalau ia tak bisa menemani Tess. Love you too. Thank you for cleaning. Sebelum tidur, Tess mendengar suara decitan lantai. Karena suara itu terus-menerus terdengar, Tess pun akhirnya beranjak. Namun perlahan-lahan suara itu pun menghilang. Keesokan harinya, Mark nampak sudah ada di rumah. Di situ Tess meminta agar Mark tak terlalu sering keluar kota, karena belakangan ini ia merasa begitu kesepian. Di situ Mark pun berkata kalau belakangan ini ia memang memiliki jadwal yang begitu padat. Namun demi Tess, ia akan berusaha mengatur waktu. I have no physical attraction to you. Please. In the yard. Sepulang dari membeli beberapa kantong pupuk, David yang kebetulan lewat memaksa membantu menurunkan pupuk tersebut. Disitulah akhirnya Tess mengundang David untuk makan malam bersama. Tess juga meminta David mengajak istrinya, dan disitulah wajah David nampak berubah. Namun dia berkata kalau ia akan datang. Di malam harinya David datang tanpa menggandeng istrinya. Di sana mereka pun berbincang tentang banyak hal. Dan di sela-sela perbincangan itu, Mark mencoba bertanya perihal istri David. Tak ada pilihan lain, akhirnya David pun bercerita kalau istrinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu karena sakit keras. Tentu saja hal itu membuat Tess dan Mark merasa tak enak karena telah menyinggung hal tersebut. Catherine passed away a couple of years ago. Cancer. I'm so sorry. Sorry. Some of the best years of my life. Di malam harinya, Mark kembali berkata kalau besok ia harus pergi lagi. Dan mereka pun kembali menikmati malam tersebut. Sure. Man, that dog is alive. Keesokan harinya saat Tess dan Shelby berbincang, David datang dan meminta bantuan Tess. David berkata kalau ia harus keluar kota hari ini. Tapi ia lupa kalau besok akan ada tukang pipa ke rumahnya untuk memperbaiki pipa di dapurnya. David pun meminta bantuan Tess untuk membukakan tukang pipa pintu rumahnya. David pun memberikan 4 digit angka untuk membuka pintu garasinya. This is my garage code. He'll be there at 9 a.m. now. Thank you so much, Tess. Bye, David. Di malam harinya saat melihat ke jendela, Tess melihat Don mengendap-endap di rumah David. Setelah Tess mendapatkan teropong, ia malah kehilangan jejak si Don. Namun tiba-tiba Don sudah berada di depan rumah Tess. Di waktu yang sama, Tess mendengar pintu rumahnya diketok seseorang. Namun ternyata yang muncul malah Shelby. Setelah memberikan gaun kesayangannya pada Tess, Shelby pun berpamitan. Hari berikutnya seperti permintaan David, Tess ke rumah David untuk menunggu tukang pipa. Di saat yang sama, Tess mendengar suara ponsel berdering dari arah basement. Namun sayang, tukang ledeng keburu datang. Setelah kebocoran pipa dibereskan, si tukang pipa itu pun pergi. Disitulah Tess kembali mendengar dering ponsel dari arah yang sama. Dan lagi-lagi si tukang ledeng mengagetkannya. Dan ternyata hanya untuk meminta tagihan. Put it on the counter. Sepulang dari rumah David, Tess melihat Don di luar rumahnya. Dengan penuh curiga, Tess pun bertanya. Namun Don berkata kalau ia sedang mencari anjingnya yang hilang. Mr. Seaver? I'm looking for my dog. I didn't think you were... And I haven't seen him. Saat tengah malam, Tess dikagetkan dengan suara pintu rumahnya terbuka. Sadar kalau rumahnya kemasukan rampok, Tess pun mengambil ponselnya. Namun belum sempat tersambung dengan 911, tiba-tiba seorang pria subur muncul dan menyerang Tess. Untungnya David datang dan menyerang rampok tersebut. Si rampok pun akhirnya kabur meskipun David mengalami cedera.
Tak lama ambulan pun datang dan memeriksa kondisi David yang kata perawat David mengalami gegar otak ringan. Takut terjadi apa-apa pada David, malam itu juga Tess berjaga di rumah David. Keesokan harinya David mengigau memanggil-manggil nama Catherine. Saat terbangun, David berkata kalau ia teringat mendiang istrinya. Catherine. Catherine. Hey. It's Tess Ellison. Tess lalu bertanya bagaimana David bisa tahu kalau ia dalam bahaya. David pun berkata saat ia baru sampai di rumah, ia melihat cahaya senter di rumah Tess. Karena merasa aneh, ia pun memeriksanya. Mendengar hal itu, Tess pun merasa terharu karena sebagai orang baru di kota ini, David begitu perhatian terhadapnya. I saw a flashlight in your house. Saw the door was wide open. Glad someone checked on me. Let's stay away from him. He's bad news. Dalam perjalanan pulang, Tess melihat Don Seaver. Ia berkata apakah Tess tidak malu bermalam di rumah orang, padahal ia sudah bersuami. Dengan kesal, Tess berkata kalau itu tak seperti yang Don pikirkan. Don pun menjawab kalau Nyonya Clark melakukan kesalahan serupa. In your house made the same mistake. Look where she ended up. Mendapat kabar tersebut, Mark pun pulang. Di situ Tess pun menceritakan kejadian semalam. Tess pun meminta suaminya mencari hunian yang lain. Namun sayang, Mark mengatakan kalau ia sudah tak punya uang karena ia sudah menginvestasikan semua tabungannya di rumah tersebut. Saat diminta menemaninya malam itu, Mark mengatakan ia tak bisa, tapi ia akan meminta Willow menemani Tess karena ia tak bisa meninggalkan rapat klien hari ini. Keesokan paginya, Tess mencari informasi tentang keluarga Clark. Di situ ia menemukan artikel tewasnya Tuan Clark karena bundir setelah menembak istrinya. Karena penasaran, Tess pun menghubungi seorang jurnalis bernama Harmony Hine yang meliput berita tersebut. Singkat cerita, Tess akhirnya menemui Hine si jurnalis di sebuah bar. Tadinya Hine nampak keberatan berkisah, namun setelah bercerita kalau Tess telah membeli rumah keluarga Clark, Hine akhirnya mau berbicara. Di sana Hine bercerita kalau dalam penelitiannya kasus pembunuhan keluarga Clark begitu janggal. Pasalnya berdasarkan komentar dari beberapa kerabat keluarga Clark, Tuan Clark ini adalah pria baik-baik. Tak ada yang percaya kalau ia punya senapan apalagi menggunakannya untuk membunuh dan bundir. Terlebih setelah diselidiki, ternyata senapan itu dicuri dari seorang warga di kota. Doesn't make any sense. So Mr. Clark, a guy never picked up a gun in his life. One from someplace in the city. Doesn't even know how to use this. Hine juga menguak informasi yang belum berani ia paparkan secara langsung karena minimnya bukti, di mana ia menangkap kalau David punya hubungan spesial dengan Nyonya Clark, alias mereka berselingkuh. Dan entah kenapa ia merasa curiga pada David. I do some more digging and I find Mrs. Clark is having an affair with David Gleason. Sontak saja hal itu membuat Tess tersentak. Pasalnya selama ini ia menganggap David adalah pria baik-baik. Malam itu Willow nampak sudah bersama Tess. Di situ Tess pun bertanya apakah Willow bisa membantunya menjual rumahnya karena ia sudah tak mau tinggal di sini. Tess pun bercerita perihal si David yang entah kenapa ia merasa David menyembunyikan sesuatu. Willow yang sebagai maklar properti yang sudah hafal betul dengan kepemilikan rumah di kompleks itu meminta Tess tenang karena David hanyalah seorang penyewa dan ia tak akan tinggal di situ selamanya karena pemilik asli rumah tersebut bernama Helen Clayton. Dan lagi-lagi kabar tersebut membuat Tess terkejut. Still owned by a Helen Clayton. So David doesn't own his house? Looking at the other houses estimated. Keesokan harinya, Tess, Willow, dan Selby terlihat sedang memulai acara berkebun. Di situ Tess pun bertanya apakah Selby mengenal orang yang bernama Helen Clayton. Selby pun mengaku mengenalnya. Mendengar kalau rumah itu disewa David, Selby pun kaget karena selama ini ia berpikir Helen telah menjualnya pada David. Saat ditanya apakah Selby memiliki nomor ponsel Helen, Selby mengatakan ia tak punya. Tapi Tess bisa bertanya pada si ketua kompleks yang bernama Ethan.
Tess kemudian menghubungi orang yang bernama Ethan untuk menanyakan keberadaan Helen Clayton. Ethan pun mengatakan kalau ia tak tahu betul di mana Helen berada, tapi untungnya ia bisa memberikan nomor telepon Helen pada Tess jika Tess mau. Wondering if you could put me in touch with Helen Clayton. Helen? You give me her contact information? I'll text it to you. Thank you so much, Ethan. Saat malam, Tess dikagetkan dengan kemunculan Hein secara tiba-tiba. Di situ Hein merasa kalau Tess perlu tahu informasi penting lainnya. Hein bercerita dari hasil penyelidikannya ia yakin kalau David adalah pelakunya. Tapi ia tak bisa membuktikan apapun untuk mengungkapnya. Saat ditanya kenapa ia tak melanjutkan penyelidikannya, Hein berkata kalau ia telah dipecat. Dan semua itu gara-gara David. David punya banyak relasi kuat dan ia bisa berbuat apa saja. Both murdered. By who? He was having an affair with Mrs. Clark to his background. Until he got fired. He was breaked in after his wife died. Di saat mereka berbincang-bincang, lagi-lagi seseorang nampak mengawasi mereka. Percakapan malam itu pun terhenti karena kedatangan Willow. Dan entah kenapa Tess tak mau Willow mengetahui masalahnya. Yeah. Can we, You know, I'm always here. Get some sleep. Merasa ada yang janggal, diam-diam Willow membuka laci dan melihat beberapa artikel yang sedang diselidiki Hein, di mana di situ mengungkap David dan sisi lain dirinya. Keesokan harinya sebelum berangkat bekerja, Willow melihat David. Merasa David membuat kakaknya tak betah tinggal di rumah, Willow pun meminta David berhenti mendekati Tess. Morning. You must be Tess's sister. Yeah, sorry. And you have her? My sister's having a tough time. Yeah. Better if you stayed away from her. David pun tersentak dan mengiyakan permintaan Willow. Disitulah David berkata kalau Tess meninggalkan piringnya beberapa hari yang lalu. Ia pun meminta Willow membawanya pulang. Willow pun tak merasakan firasat apapun dan menurut saja saat David memintanya mengambil piring-piring itu di dapurnya. Come on in, I'll get a box. Beberapa saat kemudian terlihat Selby dan Tess berbincang di coffee shop. Setelah Selby pergi, tak sengaja Tess melihat David di jalan sambil memberikan amplop coklat pada pria subur yang menyerang Tess malam itu. Dari situlah Tess semakin yakin kalau ada yang tak beres dengan David. Berpikir kalau semua itu ada kaitannya dengan David, Tess bergegas pulang. Melihat kode pintu garasi yang sempat diberikan David, Tess pun berniat menggeledah rumah David. Tess lalu menelpon dan berkata kalau ia ingin David mencicipi kue buatannya. David pun berkata kalau ia sedang di jalan dan ia akan sampai di rumah dalam 20 menit. Tak mau kebablasan waktu, Tess pun menyeting waktu mundur 20 menit. Tess lalu masuk dan mulai mencari sesuatu yang bisa membuktikan kejahatan si David. Disitulah Tess melihat beberapa foto dirinya bersama Max saat pertama kali mereka sampai di sana. Saat mencari-cari tanpa sengaja dari pantulan cermin, Tess melihat satu set kunci. Tak membuang waktu, Tess pun segera ke kamar basement. Di dalam sana, Tess mencoba menelpon nomor Helen yang ia dapat dari Ethan. Tess pun kaget karena mendengar dering ponsel di kamar tersebut. Di sebuah kotak, Tess akhirnya menemukan ponsel Helen dengan begitu banyak miss call dari beragam nomor. Dari situlah Tess pun yakin Helen ada di dalam sana. Di waktu yang sama, Tess melihat ceceran darah segar. Ia pun menuju ke sebuah freezer besar, di mana ia pun kaget melihat bangkai anjing peliharaan Don Seaver.
Tiba-tiba Tess mendengar suara erangan seseorang. Tess pun mencari suara tersebut dan ternyata suara itu berasal dari satu kamar kecil di dalam sana. Dengan linggis yang ia temukan tanpa perlu usaha keras, Tess pun berhasil membukanya. Dan disitulah Tess benar-benar tak menyangka melihat Willow di dalam sana. It's Dad. Can you hear me? I don't. Dengan waktu yang tersisa, Tess berusaha membawa Willow keluar dari pintu utama. Di waktu yang sama, David sampai di rumah. David mendadak terdiam melihat dapurnya acak-acakan. Ia pun semakin tersentak melihat kunci basementnya hilang. Sementara itu, Tess yang sampai di rumah langsung menghubungi 911. Namun belum sempat Tess menceritakan yang terjadi, David sudah berhasil membobol rumahnya. Anehnya kini David memanggil Tess dengan sebutan Catherine. Tess pun ketakutan dan bersembunyi di toilet. Lie to me. You're sick, David. Come on out. Let's talk about this. Tak lama Mark tiba di rumah. Mendengar kedatangan si Mark, David pun menghantamnya sampai pingsan. What's going on? David kembali ke toilet dan menjebol pintu. Untungnya Tess berhasil kabur. Namun sayang belum sempat membuka pintu garasi, David sudah menangkapnya. Tess pun menjelaskan bahwa dia bukanlah Catherine dan Catherine istri David sudah meninggal dunia. Rupanya kejiwaan David memang benar-benar terganggu. Ia masih berpikir kalau Tess adalah Catherine istrinya. Tess diminta tak melawan karena ia akan sangat marah. My name is Tess. Your wife Catherine is dead. That's exactly what Sylvia said. You are confused. Tess mencoba tenang dan tak melawan. Namun David malah berniat menghabisinya. Namun untungnya Don Seaver datang menyelamatkannya. Trying to trick me. We're talking! Don dan David terlihat dalam pergulatan. Kesempatan itu pun digunakan Tess mengambil tabung pemadam dan memukul David sampai pingsan. Beberapa saat kemudian pasukan 911 dan ambulans sampai di TKP. Di situ David pun terlihat dibawa oleh pihak berwajib. Beberapa hari berlalu, Tess mengundang Shelby dan juga Don di acara barbecue. Di situ Willow menemukan berita utama hari itu, di mana kasus kematian keluarga Clark kembali dibuka karena ditemukan beberapa bukti-bukti baru yang mengarah pada kasus pembunuhan, dan David menjadi tersangka utamanya. Di hari yang sama, Tess menghadiahkan anak anjing lucu untuk Don Seaver karena mereka merasa Don adalah pahlawan yang sesungguhnya. If you want him done. Yes. Thank you. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, jadi demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.